karir menurut para ahli. Menurut Rashman, karir adalah sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan kerja, sikap, dan nilai serta aspirasi-aspirasi yang terkait sepanjang masa hidupnya. Mattis and Jackson mengemukakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Menurut Handoko, karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja oleh seseorang. Jadi, karir merupakan sejarah karyawan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Karir merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan transfer ke jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Pentingnya perencanaan karir dalam perusahaan. Sebelumnya ada beberapa keuntungan dengan adanya perencanaan karir bagi perusahaan. Antara lain, yang pertama adalah akan mengurangi tingkat turnover karyawan. Artinya, keluar masuk karyawan dapat diminimalisir dengan adanya program pengembangan karir. Yang kedua, yaitu meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Artinya, dengan adanya jenjang karir yang jelas, maka perusahaan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, yaitu pengembangan karyawan untuk promosi. Artinya, dengan adanya program karir di suatu perusahaan, maka lebih mudah untuk meningkatkan promosi karyawan tersebut, meningkat jelasnya jenjang karir beserta persyaratan yang telah disusun oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Artinya, dengan adanya jenjang karir yang jelas dan terencana akan memberikan kepuasan kepada karyawan. Yang kelima, yaitu memberikan rasa keadilan. Artinya, keuntungan dari adanya karir akan memberikan rasa keadilan bagi karyawan. Jadi, ringkasnya, perencanaan dan pengembangan karir penting bagi perusahaan adalah agar perusahaan tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan daripada karyawan dan memberikan semua karyawan kesempatan untuk tumbuh dan menyadari potensi mereka, serta mengembangkan karir yang berhasil. Manfaat tujuan dalam perencanaan karir bagi karyawan itu sendiri maupun perusahaan. Manfaat karir mempunyai manfaat yang besar, bukan hanya bagi pegawai melainkan juga perusahaan. Beberapa manfaat perencanaan karir sebagai berikut: mendorong dan menjaga semangat atau motivasi bekerja para pegawai, memberikan informasi kepada pegawai mengenai jalur organisasi yang jelas, membantu mewujudkan peluang kerja yang sama tanpa memandang suku, agama, dan ras, golongan, mengembangkan pegawai yang pantas dipromosikan, mempermudah penempatan pengetahui potensi pegawai, memenuhi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang, mengurangi kesempatan kerja di tempat lain, membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas, memberi kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pegawai, menurunkan pergantian pegawai, mengurangi penumpukan pegawai di level-level bawah. Ada beberapa tujuan dari perencanaan karir sebagai berikut: mencapai kepuasan pribadi, memperoleh kesadaran dan memahami diri, efisiensi usaha dan waktu, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, mengetahui prospek karir pegawai di masa depan sejak awal, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri, mencapai kepuasan pribadi, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai, mengefisiensikan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Pertimbangan karir impian Anda. Ada pepatah yang lama mengatakan ketika Anda sedang berusaha memilih karir, Anda harus memikirkan apa yang akan Anda lakukan bila Anda tidak harus bekerja. Mempertimbangkan keterampilan Anda, pikiran apa yang menjadi keunggulan Anda di sekolah. Pikirkan tentang mata pelajaran yang Anda kuasai di sekolah. Pertimbangkan keadaan Anda saat ini. Eksplorasi diri sendiri untuk mengetahui apa yang seharusnya Anda lakukan dalam hidup sedang memerlukan pengenalan diri yang lebih baik. Pertimbangkan masa depan Anda, mempertimbangkan karir yang Anda memiliki akses ke dalamnya. Mempertimbangkan pemilihan karir yang apa yang tersedia untuk bisa Anda memasuki dengan mudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Samudra. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penjelasan yang akan saya bawakan adalah tahapan perencanaan karir. Tahapan perencanaan karir ini yang pertama ada penilaian diri atau self assessment. Yang mana pada tahapan ini kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap diri kita, baik berkaitan dengan passion, kebutuhan keuangan, kebiasaan bekerja, ataupun pengalaman kerja, serta aspek-aspek lainnya. Yang kedua yakni melakukan riset karir potensial. Melakukan riset karir potensial ini adalah upaya kita untuk mencari karir yang sesuai dengan value yang kita miliki. Riset ini dapat kita lakukan dengan cara memperbanyak informasi terkait dengan bidang yang kita minati. Informasi tersebut dapat kita gali atau kita cari lewat riset online, mengandalkan search engine, maupun melakukan wawancara langsung terhadap pelaku industri. Kita juga bisa mencoba mengikuti magang untuk memberikan gambaran singkat terkait mengenai karir potensial yang kita kejar ini. Yang ketiga ada mengidentifikasi karir potensial. Dari hasil riset karir potensial, kita bisa melakukan identifikasi terhadap karir yang paling sesuai dengan diri kita. Hal-hal yang bisa diidentifikasi dari karir potensial di antara lain yakni kelebihan dan kekurangan kita, potensi pendapatan, persaingan, tingkat kenyamanan, dan lain sebagainya. Jika kita memiliki beberapa opsi karir potensial, proses identifikasi karir akan membantu kita menentukan pilihan akhir. Yang selanjutnya atau yang keempat yakni kita perlu melakukan tahapan untuk menentukan tujuan yang konkret. Adanya tujuan yang konkret ini akan membantu kita untuk lebih fokus dalam proses meniti karir. Tetapkan bagaimana tujuan kita yang akan berlabuh, apakah tujuan itu dalam jangka panjang atau jangka pendek. Baik, lanjut ke materi berikutnya, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Yang pertama yakni prestasi kerja. Faktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seseorang karyawan adalah prestasi kerjanya. Yang mana prestasi kerjanya ini melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sukar bagi seseorang pekerja untuk mengusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua ini adalah pengenalan oleh pihak lain. Pengenalan oleh pihak lain ini maksudnya berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak atau tidaknya seseorang ini dipromosikan, seperti atasan langsung dan pimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan dan prestasi kerja seorang pegawai. Yang ketiga yakni kesetiaan pada organisasi. Yang mana kesetiaan pada organisasi ini merupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya dalam organisasi dari tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Yang keempat yakni pembimbing dan sponsor, yakni orang yang memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada karyawan dalam melakukan upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seorang di dalam institusi pendidikan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan karirnya. Yang kelima ini adalah dukungan para bawahan. Yang mana dukungan para bawahan ini adalah dukungan yang diberikan oleh bawahan dalam bentuk mensukseskan tugas manajer yang bersangkutan. Berikutnya ada kesempatan untuk bertumbuh, yakni kesempatan yang diberikan oleh karyawan untuk meningkatkan kemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjang pendidikannya. Yang terakhir adalah pengunduran diri. Pengunduran diri ini merupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke institusi pendidikan yang lain, yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir. Kesuksesan proses pengembangan karir tidak hanya penting bagi organisasi secara keseluruhan.
Materi 7. Hambatan di dalam merencanakan sebuah karir. Pengertian hambatan menurut kamus besar KBBI adalah halangan atau rintangan. Sedangkan pengertian karir menurut kamus besar KBBI adalah merupakan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan jabatan. Jadi menyimpulkan bahwa hambatan karir diartikan sebagai proses rintangan atau permasalahan yang timbul baik dari individu maupun timbul dari lingkungan individu sehingga dapat menghalangi proses kematangan perencanaan karir. Hambatan-hambatannya yaitu 1. Karakter pribadi. Hal utama yang bisa menjadi bahan hambatan besar untuk perkembangan karir seseorang pekerja yaitu karakter pribadinya. Karena seseorang menentukan perkembangan karirnya di masa depan. Salah satu yang sangat berpengaruh dengan kesuksesan di dunia kerja. Bayangkan, jika seseorang memiliki karakter yang keras kepala, malas, dan mudah menyerah, hingga tidak bisa diatur, pasti akan memiliki perkembangan karir yang berbeda dengan orang yang lebih berkarakter positif. Saat memiliki karakter yang buruk, pastinya rekan kerja juga akan malas untuk membantu, bahkan akan dihindari dan tidak dihormati oleh orang lain. Jadi, oleh karena itu, selalu perbaiki diri dan memiliki karakter yang lebih baik agar perkembangan karirnya lebih lancar. Kedua, masalah keuangan. Dalam mengejar karir, tentunya kamu akan membutuhkan banyak biaya atau jumlah uang yang banyak. Misalnya, ingin menjadi seorang dokter, kamu harus mempersiapkan biaya kuliah kedokteran yang harganya tidak murah. Sebenarnya, hal itu bisa diatasi dengan cara mencari beasiswa. Akan tetapi, mendapatkan beasiswa tidak semudah itu. Oleh karena itu, masalah keuangan bisa menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses pengembangan karir. Namun, bisa juga diatasi dengan cara menabung. Itu menjadi cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, networking. Dan yang keempat, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Misalnya, kamu memiliki keinginan berkarir di bidang IT, tetapi orang tua memiliki restu untuk menyuruh di kuliah di bidang akuntansi. Jadi, hal seperti itu yang akan membuat karir menjadi terhambat, karena tidak ada passion di bidang akuntansi tersebut. 5. Tidak memiliki mentor yang baik. 6. Kurangnya skill dan pengetahuan. 7. Tidak memiliki tujuan yang pasti. Yakni pekerja tidak memiliki tujuan yang pasti. Hambatan ini dapat mempengaruhi kinerja di tempat kerja secara negatif. Maka dari itu, pastikan dulu tujuan dari karir sejak dini. Tetapkan hal-hal yang ingin diraih. Bila memungkinkan, sediakan rencana-rencana cadangan bila tujuan tersebut ternyata gagal untuk diraih. 8. Rasa insecure. 9. Kemampuan komunikasi yang kurang baik. 10. Kurangnya informasi. 8. Solusi apa bagi karyawan yang tidak mendapatkan kesempatan jenjang karir dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Solusinya, 1. Membuat rencana karir yang jelas. Membuat rencana karir yang jelas dapat membantu mengurangi rasa takut gagal. Rencana karir yang jelas dapat memberikan arah yang jelas tentang tujuan dari karir yang ingin kita capai. Yang kedua, melakukan riset dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang industri yang diminati. Dapat membuat kita mengetahui lebih banyak tentang persaingan, peluang kerja, dan keterampilan yang diperlukan dalam industri tersebut. 3. Menambah keterampilan melalui kursus, pelatihan, atau magang. Menambah keterampilan melalui jalur ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri dalam pekerjaan karir ke depannya. 4. Membantu jaringan dan hubungan yang baik dengan orang-orang dalam industri yang diminati. 5. Mengubah pola pikir dan dari fokus pada kegagalan menjadi fokus pada pembelajaran dan pengalaman. Nah, pola pikir seperti ini dapat membantu mengurangi rasa takut gagal dan meningkatkan motivasi dalam bekerja. 6. Menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dan memberikan penghargaan pada diri sendiri. Menetapkan tujuan kecil yang dapat dicapai dan memberikan penghargaan pada diri sendiri dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi dalam bekerja. 7. Memiliki dukungan dari keluarga, teman, atau mentor. Mendapatkan dukungan ini dapat mengurangi rasa takut gagal, memberikan motivasi dalam bekerja. 8. Tingkat rasa percaya diri. Rasa percaya diri dapat ditingkatkan dengan mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta bicara positif pada diri sendiri. 9. Tetap optimis dan berusaha.
Banyak proses yang harus dilalui hingga kita dapat mencapai jenjang karir yang diinginkan. Saran untuk memiliki tetap optimis dan terus berusaha mencapai karir yang diinginkan merupakan penentu kesuksesan karirmu.